Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh teman-teman semuanya, perkenalkan saya Dipa Mendasari dengan NPM 220610100243 akan mengajak teman-teman semua belajar lebih jauh mengenai tentang ekonomi dan perdagangan. Nah, beberapa abad lamanya, kerajaan-kerajaan di Nusantara secara ekonomis, kultural, dan politis telah berhubungan satu sama lain. Hubungan itu didukung oleh adanya perkembangan jaringan maritim sekaligus ditunjang dengan kemajuan teknologi kapal, keahlian navigasi, dan suatu entrepreneurship spirit yang besar. Kegiatan laut di masa lampau tercermin dalam sebuah sebutan zaman bahari yang sesungguhnya dan telah dimulai sejak zaman Indonesia Hindu kemudian berkembang hingga masa kerajaan-kerajaan Islam antara tahun 1500 dan 1700. Kemudian jalur perdagangan. Hubungan perdagangan antara negeri-negeri Arab dan Nusantara telah berlangsung sebelum Islam masuk di Nusantara. Orang Arab telah melakukan aktivitas perdagangan jalur laut yang didukung oleh keadaan kebutuhan akan rempah-rempah seperti lada, cengkeh, kemenyan, kapur barus, dan buah pala yang terdapat di Nusantara. Barang dagangan yang terdapat di Nusantara tidak hanya untuk keperluan di Asia Barat, melainkan juga untuk memenuhi kebutuhan orang-orang di Eropa. Pelabuhan terpenting Iskandariah, Mesir berperan sebagai sarana penghubung antara Nusantara dan Eropa yang pada saat itu masih di bawah kekuasaan Romawi. Pada masa tersebut, pedagang Arab dan Persia yang melakukan kegiatan perdagangan ke negeri Cina melalui pesisir pantai India dan Asia Tenggara tentu harus singgah di Nusantara. Ada di antara pedagang itu tinggal untuk beberapa waktu sambil menunggu kondisi yang memungkinkan untuk meneruskan perjalanan. Kegiatan seperti itu sesungguhnya telah terjadi sejak abad keempat. Nusantara menarik bagi para pedagang karena merupakan daerah lintasan penting antara Cina dan juga India. Kemudian ada letak Indonesia. Secara geografis, Kepulauan Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu Asia serta Australia, dan dua samudra, yakni Samudra Hindia serta Samudra Pasifik. Untuk mencapai kepulauan ini, para laut dan pedagang asing memanfaatkan pengetahuan tentang perubahan arah angin. Selanjutnya ada jalur pelayaran dan jaringan, serta perdagangan regional serta internasional. Indonesia sebagai wilayah kepulauan 2/3 lautan dan 1/3 daratan, mempunyai letak wilayah yang strategis dan potensial bagi pertumbuhan dan perkembangan kebudayaan. Nah, pertumbuhan dan perkembangan kebudayaan itu sendiri juga dipengaruhi oleh lautan yang dijadikan jalur pelayaran antar pulau ataupun lokal dan bisa juga dapat berhubungan dengan dunia internasional. Kemudian ada pelabuhan dan perdagangan. Sejak abad ke-5 telah tumbuh beberapa pelabuhan penting di Sumatera dan Jawa, antara lain Lamuri di Aceh, Barus, dan Palembang. Sedangkan di Jawa, antara lain ada Sunda Kelapa dan Gresik. Berdasarkan berita Cina, sejak 674 telah ada koloni-koloni Arab, bahkan ada yang telah menjadi pemimpin yang menetap di pantai barat Sumatera. Sampai akhir abad ke-14, jaringan perdagangan internasional sudah terjadi antara India dan Cina. Di antara kerajaan-kerajaan yang sering menonjol peranannya ialah Kerajaan Maritim Sriwijaya dan Kerajaan Agraris Maritim Majapahit. Kemudian ada jalur laut. Nah, jalur laut itu berfungsi sebagai sarana perdagangan yang mempunyai arti penting bagi sejarah awal Indonesia. Bagi pelaut tradisional di masa lampau dan sekarang, pelayaran memerlukan keterampilan dan itu dipelajari secara turun-temurun dan bisa juga diperoleh secara alamiah dari suasana kelautan itu. Selanjutnya ada pelabuhan dan komoditas ekspor-impor. Perdagangan selalu merupakan hal yang vital bagi pedagang Nusantara karena bersifat unik. Lewat lalu lintas laut, mereka dapat menjangkau serta menguasai jalur maritim, sehingga dapat singgah di berbagai pelabuhan daerah yang dituju. Selain tempat berlabuh, pelabuhan juga digunakan sebagai tempat berkumpul untuk berdagang. Pelabuhan berperan sebagai pintu gerbang tempat kapal dan perahu keluar dan masuk. Nah, kemudian lanjut lagi nih,
dengan komoditi yang diperdagangkan. Contoh komoditas ekspor untuk perdagangan regional maupun internasional itu bisa dilihat pada Kesultanan Samudra Pasai. Nah, kesultanan ini seperti diberitakan oleh Tom Spyrus antara lain menghasilkan 8-10 ribu bahar lada setiap tahun, meskipun kualitasnya berbeda dari lada yang dihasilkan Cochin. Kemudian ada sutra dan kapur barus, dan banyak komoditas lainnya. Pada saat itu, Pasai dikenal sebagai tempat penghimpunan komoditas ekspor. Adapun komoditas yang dihasilkan dari Aru ialah kapur barus, kayu yang mengandung obat-obatan, rotan, dan emas ataupun perak yang dibuat sebagai mata uang untuk alat pembalian atau alat tukar. Kemudian ada mata uang dan alat tukar. Tom Pyrus pada tahun 1512 sampai 1515 menjelaskan bahwa telah beredar beberapa jenis mata uang sebagai alat tukar dalam kegiatan perdagangan di beberapa pusat kerajaan, seperti ceiti atau mata uang kecil, drama mata uang terbuat dari emas, cruzado mata uang Portugis, dan tanga, sebuah mata uang yang ditemukan di Pedir, Aceh. Uang tersebut menyerupai mata uang Siam. Thomas Pyrus juga menceritakan bahwa di Pasai ada pula mata uang emas atau drama. Bentuknya kecil, bernilai 500 kes. Apa yang disebut drama mungkin dimaksudkan dirham oleh orang-orang di kalangan kerajaan. Mata uang dirham itu pernah ditemukan di bekas kota pusat Kesultanan Samudra Pasai, Kabupaten Aceh Utara. Kemudian ada reaksi Kesultanan Islam terhadap campur tangan Barat dalam perdagangan. Ketika orang-orang Portugis datang ke Melaka, status politik Aceh masih merupakan kerajaan taklukan kerajaan Pedir. Akan tetapi, Aceh kemudian melepaskan diri atas kerja keras yang dilakukan oleh Sultan Ali Mughayat Shah atau dikenal dengan nama Sultan Ibrahim pada tahun 1514 sampai 1528. Kemajuan Aceh pada waktu itu sangat dipengaruhi oleh pendudukan Portugis atas Malaka. Akibatnya, satu persatu wilayah taklukannya di Sumatera melepaskan diri. Kondisi politik yang demikian itu mendorong kerajaan Aceh makin berkembang. Lalu, bagaimana sih dengan reaksi para pedagang Muslim? Nah, antara pedagang Muslim dan Portugis terjadi bentrokan yang mengakibatkan kegiatan perdagangan yang dilakukan pedagang Muslim tidak berjalan lancar. Pedagang Muslim beranggapan bahwa kedatangan orang Portugis ke Nusantara menimbulkan keresahan. Apalagi setelah diketahui bahwa orang Portugis yang dipimpin oleh Albuquerque mendirikan kantor dagang di Goa, India, dan ingin menguasai Selat Malaka yang strategis sebagai daerah transit. Raja Malaka menaruh rasa antipati dan tidak bersedia bekerja sama dengan orang-orang dari Portugis. Jadi begitulah guys tentang ekonomi perdagangan. Terima kasih atas segala perhatian yang telah teman-teman semua berikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan maupun penyampaian informasi. Saya akhiri dengan kata-kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.